Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita kita pendakian ke Gunung Kerinci. Kita tiba di base camp malam dan keesokan harinya kita Sampai daerah di Solo. Solo. Siap. Solo traveling gitu. Solo traveling. Panji ya, Bang. Panji manusia milenium. Sedang nama sahabatku. Oh, cewekku Panji sih pernah ngulang tadi. Coba. kita pergi ke pasar untuk mencari logistik, dan kebetulan pada hari itu pasar dekat base camp buka. Jadi hanya hari-hari tertentu saja pasar tersebut buka, dan kita mencari segala perlengkapan mulai dari sayur-sayur, lontong, dan yang lainnya. Akhirnya kita bersiap-siap untuk menuju ke pintu pendakian Gunung Kerinci. Di situ kita naik pickup, diantar oleh orang base camp. Ya, kita berada di base camp Majus. Kita berangkat ke sana. Halo Mas Sony. Iya. Ya, pickup bisa dipesan di base camp Majus dengan biaya 15.000 per orang untuk sekali jalan. Jadi kita berempat total sekitar 60.000 untuk sekali jalan. Lumayan membuat ringan perjalanan karena lumayan jauh dari base camp Majus untuk menuju ke pintu gerbang Kerinci. Sebelumnya kita melakukan registrasi ulang. Jangan lupa membawa surat sehat dan membayar simaksi sebesar 7.500 per orang untuk satu harinya. Jadi kita ambil estimasi perjalanan sekitar 2 hari, jadi 15.000 per orang untuk 2 hari. Kita lanjutkan perjalanan sampai titik di mana mobil terakhir tidak bisa lewat. Amin. Kerinci kayu aro. Oke, kita mulai langkah kaki kita melangkah satu langkah demi langkah untuk menuju ke puncak Kerinci. Perjalanan awal kita dimulai dari perkebunan di kanan kiri kita, dan kita bertemu dengan beberapa penduduk lokal yang sedang berkebun, hingga akhirnya kita tiba di sebuah gerbang yang menandakan bahwa hutan akan mulai semakin mendekat, dan di situ kita melihat ada pendaki lain yang sedang turun. Kita lanjutkan perjalanan, nampak sudah ada pohon-pohon besar yang di kanan kiri menemani perjalanan kita, tetapi masih ada ladang, dan disinilah pintu gerbang hutan Kerinci mulai nampak. Dan artinya ketika kita melewati gerbang ini, kita sudah memasuki hutan Kerinci yang cukup lebat, yang cukup lembab, yang cukup becek juga tanahnya. Nah, dan kita mulai memasukinya. Kita mulai perjalanan ini sudah cukup siang, sekitar jam 9 siang kita mulai mendaki. Ya, kita ambil perjalanan ini cukup siang ya karena kita bangunnya juga tidak terlalu pagi, dan kita juga harus mencari bahan makanan tadi dulu di pasar sehingga kita bisa berangkatnya agak siang sedikit. Tapi tidak masalah, kita santai saja. Yang penting perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan hingga kembali pulang. Ayo balik di pos. Kita istirahat. Mau besok lah. Pas tadi. Ya ora apa-apa.
Akhirnya kita tiba di pos 1 setelah sekian lama perjalanan. Kita mencoba untuk mengistirahatkan sejenak otot-otot kaki yang mulai menegang. Tidak lama-lama kita istirahat karena emang kita baru saja memulai dan perjalanan masih landai tadi, tidak cukup landai. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan kembali. Setelah berjalan beberapa saat dari pos 1, kita tiba di sebuah daerah yang terdapat papan informasi. Namun sayangnya papan informasi ini dipenuhi dengan coretan-coretan aksi-aksi vandalisme yang sangat mengganggu pemandangan, sehingga informasi yang diberikan papan informasi ini menjadi tidak jelas karena adanya coretan-coretan tersebut.